Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah penilaian status gizi semester 3. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang PSG klinis. Ya, sekarang sebelum lanjut ke PSG yang biokimia, akan saya berikan materi tentang Nutritional Assessment in Life Circle. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menentukan status gizi pada tiap tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ternyata seorang individu itu dalam menentukan status gizinya berbeda-beda sesuai dengan usianya. Nah, ini wajib diketahui oleh ahli gizi karena kita sebagai ahli gizi pasti akan selalu bersinggungan dengan individu dari semua kelompok umur untuk kita tentukan status gizinya. Pada saat asesmen ya, nanti kita sebagai ahli gizi ketika kita akan melakukan kajian terhadap suatu pasien atau seorang klien untuk menentukan preskripsi dietnya, asuhan gizinya seperti apa, kita perlu melakukan asesmen dulu. Nah, yang di asesmen itu salah satunya kita harus menentukan status gizinya begitu. Nah, tinggal yang datang ini klien kita ini pada usia berapa, sehingga ahli gizi wajib tahu penentuan status gizi pada setiap kelompok umur. Kita mulai dari umur bayi dan balita ya, usia 0 sampai 60 bulan. Status gizinya bagaimana cara menghitungnya? Tentu kalian masih ingat ya, ini pelajaran sebelum UTS. Sudah saya sampaikan bagaimana menentukan status gizi untuk bayi dan balita usia 0 sampai 60 bulan. Ya, betul, kita menggunakan indeks antropometri. Indeks antropometri ini ada 3 ya. Berat badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Menurut ya, ini ya, bukan per ya bacanya. Ahli gizi harus membaca dengan betul begitu. Berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Atau panjang badan jika balita itu di bawah 2 tahun, menyebutnya panjang badan. Begitu. Nah, kemudian data indeks antropometri ini disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, disajikan dalam bentuk nilai standar deviasi atau disebut dengan Z-score. Nah, ini kemarin kita juga sudah belajar bagaimana menentukan ini menggunakan rumus. Kalian sudah berlatih juga sehingga menghitung Z-score dengan manual kalian bisa, menghitung Z-score dengan menggunakan aplikasi software juga bisa ya. Nantinya kalau kalian penelitian begitu, banyak data yang harus dimasukkan, banyak balita yang harus kalian ukur berat badan menurut umurnya atau berat badan menurut tinggi badannya. Nah, kalian bisa gunakan software ya. Jadi tidak perlu dihitung manual. Namun, kalian sudah punya juga ilmunya bagaimana cara menentukannya secara manual. Begitu ya. Oke, udah pintar semua. Kemudian yang kedua, data indeks antropometri disajikan dalam bentuk persentil. Jadi nanti kalau kamu baca jurnal-jurnal internasional, di situ ada penentuan pengukuran berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan disajikan dalam bentuk persentil ya, bukan SD ya, standar deviasi. Mereka pakai persentil ya, persentil berapa begitu, persentil 85, persentil 75 begitu. Nah, ini kategorinya ini ya. Kategorinya normal itu bila berada pada persentil 5 sampai 95. Di bawah persentil 5 artinya kurang, lebih dari 95 artinya status gizinya lebih, begitu. Nah, untuk yang persentil ini bagaimana Bu? Saya menentukan
seandainya ada seorang balita begitu, saya ukur berat badan sama tinggi badannya, kemudian saya ingin menggunakan persentil, saya nggak mau pakai Z-score ini, bagaimana caranya? Ya, kalian tinggal buka aja link WHO dari websitenya WHO yang dulu pernah saya share pada pertemuan keempat kalau nggak kelima sepertinya. Nah, di situ kalian bisa download grafik berat badan ya grafik indeks antropometri yang disajikan dalam bentuk persentil. Jadi nanti kalau dalam persentil ini kalian menentukannya langsung diplot pakai grafik. Kayak kamu KMS itu loh. KMS itu kan ada berat umurnya ya, berat badan menurut umur. Nah, kemudian kamu tinggal plotting aja. Nah, di situ nanti grafiknya ada grafik persentilnya. Nanti plottingmu itu berada pada persentil berapa. Nah, tinggal dibaca saja. Berarti nanti dia masuk status gizi apa begitu. Tidak usah menghitung kalau ini menggunakan persentil. Kemudian kalau menggunakan median, nilai persen median ya ini jarang digunakan tapi ini bisa digunakan sebagai cara menyajikan indeks antropometri ya. 90% median tinggi badan menurut umur itu mendekati nilai min 2 SD. Min 2 SD berarti gizi kurang ya. 80% median berat badan menurut tinggi badan mendekati nilai min 2 SD. Sedangkan 80% median berat badan menurut umur mendekati nilai min 2 SD gitu. Itu penyajian dari indeks antropometri ada 3. Kemudian berat badan ideal untuk anak usia 0 sampai 12 bulan rumusnya adalah umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Harus hafal ya ini ya anak ahli gizi ya. Kemudian untuk berat badan ideal umur 1 sampai 6 tahun, umur dalam tahun dikali 2 ditambah 8. Nah, ini manfaatnya untuk apa, Bu? Untuk nanti kalian ketika berada pada masyarakat atau mungkin kalian jadi ahli gizi di rumah sakit ingin menentukan status menentukan asuhan gizi, menghitung kebutuhan energi balita usia 0 sampai 6 tahun begitu. Kalian harus menentukan berat badan idealnya untuk menentukan energinya, kalian bisa gunakan rumus ini begitu. Nah, ini adalah kategori status gizi balita menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020 ya. Ini yang terbaru ya. Kalau yang lama itu tahun 2010 ya sudah tidak dipakai lagi, kategorinya sudah dibenahi dengan Permenkes yang ini. Begitu. Untuk berat badan menurut umur normalnya berat badan menurut umur itu normalnya min 2 standar deviasi sampai plus 1. Kalau yang dulu min 2 sampai min 2 ya, sekarang min 2 1 dikatakan normal. Di atas plus 1 dikategorikan resiko berat badan lebih. Kemudian untuk tinggi badan menurut umur ya, ini untuk menentukan stunting atau tidak pada individu begitu. Normal dikatakan normal adalah apabila berada pada min 2 standar deviasi sampai plus 3. Dikatakan normal. Lebih dari plus 3 dikatakan tinggi gitu. Kalau dulu min 2 sampai min 2 ya, sekarang sudah berbeda. Kemudian berat badan menurut tinggi badan dikatakan normal apabila memiliki ya standar deviasinya min 2 sampai plus 1. Sama dengan berat badan menurut umur ya. Kemudian, nah ini IMT menurut umur. Ini untuk status gizi anak di atas 5 tahun ya. Sudah tahu ya kemarin kita sudah bahas bahwa IMT menurut umur digunakan untuk anak usia 5 tahun ke atas. Yaitu mulai usia 6 sampai mulai usia 5 sampai umur 18 tahun. Itu menggunakan status gizinya IMT menurut umur. Nah, kategorinya ini ya, nanti silahkan bisa dibaca. Permenkesnya juga kemarin sudah saya bagi. Kemudian kita lanjut ke status gizi anak usia 6 sampai 12 tahun. Ya, untuk berat badan ideal anak usia 6 sampai 12 tahun rumusnya adalah usia dalam tahun dikali 7 dikurangi 5 ya, baru dibagi 2. Kemudian status gizinya pakai IMT menurut umur ya. Tadi kategorinya ada pada bagian tadi ya, tabel. Kemudian kita lanjut ke remaja.
remaja usia 12-18 tahun, berat badan idealnya untuk anak yang lebih dari 12 tahun ya kita sudah bisa menggunakan rumus Broca dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Namun di sini ada catatannya, yaitu jika dia berada di untuk perempuan, jenis kelamin perempuan, jika tinggi badannya di bawah 150 tanpa pengurangan 10%. Untuk laki-laki, jika tinggi badannya di bawah 160 tidak dikurangi 10%. Begitu. Kemudian status gizi remaja usia 12-18 tahun itu menggunakan IMT menurut umur sama dengan anak ya, sehingga IMT menurut umur ini digunakan untuk usia 5-18 tahun. Kemudian kita lanjut ke dewasa. Dewasa itu usia lebih dari 18 tahun. Nah, kalian ini udah dewasa berarti ya, berarti jangan kekanak-kanakan gitu ya. Oke, lebih dari 18 tahun, berat badan idealnya menggunakan rumus Broca ya, sama dengan tadi dia. Tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Ini catatannya juga tetap digunakan ketika di bawah 150 tidak dikurangi 10% untuk perempuan, dan ketika di bawah 160 untuk laki-laki tidak dikurangi 10%. Pada kondisi tertentu, pasien tidak dapat duduk atau berdiri sehingga tidak dapat diukur tinggi badannya, serta pasien dalam kondisi UDM dan asites, maka untuk mengetahui berat badan dapat digunakan berat badan perkiraan. Nah, ini mungkin nanti sering kita temui ketika kita gizi klinis ya, bertemu dengan pasien rawat inap mungkin. Nah, di situ pasiennya tirah baring, tidak bisa bangun. Kemudian dia juga mengalami udema. Ketika udema itu ketika ditimbang berat badannya pasti akan lebih gemuk dibandingkan dengan berat badan kering atau berat badan ketika dia tidak udem begitu. Nah, sehingga kita harus memperkirakan berat badan aslinya itu berapa ketika dikurangi oleh udemnya atau asitesnya begitu. Nah, pasien yang tidak dapat berdiri dapat diperkirakan tinggi badannya menggunakan panjang ulna atau tinggi lutut dan dapat diperkirakan berat badannya menggunakan lila. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu jika pasien tersebut ada udema atau asites, itu berat badan aktualnya harus kita koreksi menjadi berat badan perkiraan begitu, supaya tidak terganggu dengan berat dari udemnya. Nah, caranya adalah ini merupakan koreksi dari udema dan asites. Untuk mengoreksinya, kita perlu tahu tingkatan dari udema dan asitesnya, begitu. Nah, untuk udema dulu ya, kita bahas ya. Untuk udema itu apa sih? Udema itu adanya retensi cairan pada bagian-bagian tubuh, begitu ya. Jadi semacam istilahnya bengkak begitu. Dia ada retensi cairan di bagian tubuh seperti tangan atau kaki atau wajah begitu. Nah, kalau asites itu pada bagian perut seperti itu ya. Kemudian tingkatan dari udemanya itu menentukan berapa grade yang persentase yang harus kita kurangi dari berat badan aktualnya. Begitu. Ketika udemanya itu ringan, bagaimana sih menentukan udema ringan? Jika bengkaknya pada tangan atau kaki. Tangan atau kaki, berarti salah satu. Kalau enggak tangan, ya kaki, begitu. Berarti dia udema ringan. Nah, ketika dia udema ringan, berarti kita harus mengurangi berat badan aktualnya dengan 10%. Aktual ya, berarti nanti si pasien kita timbang dulu. Itu merupakan berat badan aktual, kemudian dikurangi 10%. Nah, setelah dikurangi 10% itu berarti dinamakan berat badan kering.
Nah, berat badan kering inilah yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi dari pasien ini. Kalau tidak kita kurangi 10%, maka berat badannya akan berat badan dengan UDEM, maka berat badannya akan lebih. Mungkin kalau kita hitung status gizinya, kita jadinya dia obes, padahal bukan obes, tapi itu isinya air. Ya, makanya kita harus mengurangi atau mengkoreksi menjadi berat badan kering namanya. Dikurangi 10% jika bengkaknya hanya salah satu di tangan atau di kaki. Itu namanya ringan. Kemudian tingkatan sedang. Jika bengkaknya itu pada wajah dan lengan atau kaki. Jadi wajahnya bengkak, kemudian ada juga di tangan atau di kaki. Jadi wajah dan tangan, atau wajah dan kaki, atau kaki dan tangan. Ya, jadi ada dua bagian tubuh yang bengkak begitu. Itu namanya sedang. Berarti koreksinya adalah dikurangi 20% dari berat badan aktualnya. Kemudian tingkatan berat itu bengkaknya pada wajah, lengan, dan kaki. Ya, itu namanya udem anasarka ya, semua tubuhnya bengkak, wajah, tangan, kaki. Adanya retensi cairan di situ ya. Itu koreksinya dikurangi dengan 30%. Begitu. Jadi perbedaan tingkatan dari udemanya mempengaruhi perbedaan pengurangan menjadi berat kering 10%, 20%, 30% begitu. Nah, udema itu yang seperti apa? Udema itu suatu retensi cairan atau bengkak yang ada pada bagian tubuh yang tandanya adalah ketika kita menekan bagian tubuh tersebut itu akan muncul kayak uh, apa ya, cekung gitu, bekas kita menekannya itu cekung, kemudian dia akan kembalinya lama, kembali ke posisi si kulitnya itu lama begitu. Nah, itu ciri khas dari udem begitu. Kemudian asites. Nah, asites ini nanti kita bisa koordinasi dengan dokter atau dengan petugas kesehatan lain untuk mengetahui tingkat dari asitesnya begitu. Ya, kalau ini merupakan bengkak di tangan dan kaki, ini merupakan kategori udem ya. Kalau kategori asites kita bisa berkoordinasi dengan dokter asitesnya tingkat berapa. Nah, nanti baru kita kurangi. Jika tingkat 1 dikurangi 2,2 kg, tingkat 2 dikurangi 6 kg, tingkat 3 dikurangi 10 kg. Begitu ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan berat kering namanya. Nah, berat kering inilah yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi. Nah, Bu, kalau pasien ini tirah baring ya, nggak bisa bangun. Kemudian dia ada udemnya, ada asitesnya, begitu. Nah, tapi kita tidak bisa menghitung berat badan aktualnya karena dia nggak bisa bangun. Kita nggak bisa mengukur berat badannya menggunakan timbangan. Nah, kita bisa menggunakan lila, perkiraan lila. Nah, kalau perkiraan lila, ketika tangannya itu tidak ada udemnya, berarti kan lilanya kan lila aktual ya. Tidak ada masalah untuk mengukur lila. Oke, kita gunakan lila untuk kita perkirakan berat badannya, begitu. Nah, berat badan perkiraan menggunakan lila ini nggak usah dikurangi dengan koreksi-koreksi ini, karena koreksi-koreksi ini hanya digunakan untuk ketika berat badannya aktual kita timbang pakai timbangan ya, bukan menggunakan berat badan perkiraan dari lila begitu ya. Nah, untuk status gizi dewasa kita menggunakan IMT ya, indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh atau body mass index. Rumusnya berat badan menurut tinggi badan kuadrat dalam meter ya, tinggi badannya. Nah, ini bedanya dengan yang remaja menggunakan IMT menurut umur. Kalau yang dewasa pakainya IMT. Nah, kategori IMT menurut Kemenkes RI tahun 2014 adalah dikatakan dia memiliki KEK, kekurangan energi kronik tingkat berat ya, atau dikatakan sangat kurus jika memiliki IMT kurang dari 17. Nah, ketika IMT-nya 17 sampai 18,5, ini sampai ya, mohon maaf ini salah. 17 sampai 18,5 berarti dia dikatakan disebut kurus begitu ya, atau KEK tingkat ringan.
Kemudian IMT-nya 18,5 sampai 25. Nah, inilah yang dikatakan kategori normal, status gizinya baik begitu. Jika 18,5 sampai 25. Nah, ketika IMT-nya 25 sampai 27 dikatakan overweight atau gemuk. Ketika IMT-nya 27 sampai 30 itu masuk dalam kategori obesitas tingkat 1. Ya, IMT lebih dari 30 disebut obesitas tingkat 2. Ini wajib hafal ini ya di luar kepala ahli gizi. Ya, apalagi untuk lulus PSG ini ya kalian harus hafal ini, nanti sewaktu-waktu bisa saya tanya. Kemudian untuk lansia. Nah, untuk lansia ini usia yang lebih dari 60 tahun ya, lebih dari sama dengan 60 tahun. Untuk estimasi berat badan lansia bisa menggunakan rumus ini ya. Kita memerlukan pengukuran calf circumference. Calf circumference itu lingkar pergelangan tangan, kemudian knee height atau tinggi lutut, kemudian mid up arm circumference. Ini adalah lila, kemudian ada tebal lemak di bagian subscapula. Nah, ketika 4 pengukuran antropometri ini kita ukur dan kita dapatkan, kita bisa mengukur estimasi berat badan pada lansia. Ya, rumusnya begini untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri. Kita sudah tidak bisa menggunakan berat tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% untuk lansia di atas 100. Di atas 60 tahun sudah tidak bisa menggunakan rumus itu, gitu ya, sudah tidak relevan. Nah, bagaimana mengukur status gizi lansia? Oh, ternyata status gizi lansia itu sudah tidak bisa menggunakan IMT. IMT saja begitu. Nah, IMT-nya harus dimodifikasi dengan berbagai hal yang harus kita nilai untuk menentukan status gizi lansia. Jadi tidak bisa hanya IMT saja untuk menentukan oh lansia ini status gizinya ini. Kenapa? Kenapa IMT tidak bisa digunakan untuk menentukan status gizi lansia? Karena pada lansia sudah banyak mengalami perubahan-perubahan komposisi tubuh. Misalnya sudah banyak massa ototnya yang berkurang, sedangkan massa lemaknya sudah bertambah begitu, sehingga ciri khasnya tubuhnya bergelambir begitu ya, karena massa ototnya sudah mulai menurun, massa lemaknya meningkat. Kemudian dari struktur tubuhnya, struktur tulangnya itu sudah mengalami pengurangan begitu ya, apalagi untuk tulang punggungnya itu sudah mulai ada pelengkungan atau penyusutan begitu, sehingga tinggi badan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan menentukan status gizi, sehingga IMT sudah tidak relevan untuk lansia, IMT saja ya. Nah, harus dimodifikasi sehingga muncullah sebuah kuesioner begitu, alat ya, yang dinamakan MNA, Mini Nutritional Assessment. Nah, ini sebuah kuesioner yang ditanyakan kepada lansia untuk menentukan status gizinya. Nah, Mini Nutritional Assessment itu mudah didapatkan datanya, pertanyaannya juga cukup mudah, dapat mengukur defisiensi makronutrien pada lansia. Kemudian instrumen ini diketahui mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang baik dan mempunyai reliabilitas yang cukup baik untuk digunakan di masyarakat gitu. Nah, ini merupakan MNA yang versi bahasa Indonesia ya. Ini dilakukan ada beberapa pertanyaan pada MNA ini. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah pertanyaan A ini ya. Apakah asupan makanan berkurang selama 3 bulan terakhir karena kehilangan nafsu makan, gangguan pencernaan, kesulitan mengunyah, atau menelan? Ada atau tidak? Ya, asupan makan sangat berkurang, berarti nilainya 0. Asupan makan agak berkurang, berarti nilainya 1. Asupan makan tidak berkurang, berarti nilainya 2. Begitu, nanti kita nilai lansia ini, kita tanyakan ke lansia. Kalau lansia itu mungkin sudah mengalami kepikunan, kita bisa tanyakan ke penunggu atau keluarga yang mengetahui kondisi lansia tersebut. Kemudian pertanyaan kedua yang B, penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir. Apakah ada penurunan berat badan lebih dari 3 kg? Atau mungkin tidak tahu. Atau mungkin penurunan berat badan antara 1 hingga 3 kg atau tidak ada penurunan berat badan. Nah, ini di centang yang mana? Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mobilitas pada lansia ini apakah terbatas di tempat tidur atau kursi saja? Hanya bisanya berbaring, duduk di kursi, tidur begitu.
Itu nilainya 0. Kemudian mampu bangun dari tempat tidur atau kursi tetapi tidak bepergian keluar rumah ya. Mungkin hanya berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain begitu. Itu nilainya 1 dan dapat bepergian keluar rumah berarti nilainya 2. Itu terkait mobilitasnya. Kemudian menderita tekanan psikologis atau penyakit yang berat dalam 3 bulan terakhir atau tidak. Nah, itu bisa ditanyakan. Kemudian gangguan neuropsikologi. Apakah lansia itu mengalami gangguan neuropsikologi, misalnya depresi tingkat berat atau kepikunan berat, ya atau tidak? Kalau kepikunannya ringan, berarti nilainya 1. Kemudian tidak ada gangguan psikologi, nilainya 2. Nanti kita nilai yang mana. Kemudian, nah ini indeks massa tubuh, IMT-nya berapa? Berarti kita tetap harus menghitung berat badan sama tinggi badan lansia tersebut. Nah, ini masih dipakai Bu IMT. Ya, IMT masih dipakai tapi dia merupakan bagian dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi tidak hanya IMT saja yang digunakan ya. Salah ya kalau hanya menggunakan IMT saja untuk menentukan status gizi lansia. Karena ada beberapa aspek yang harus kita nilai juga begitu. Nah, IMT-nya berapa? Kita ukur tinggi badannya, berat badannya, kemudian kita tentukan IMT-nya. Nah, bila data IMT tidak ada, misalnya lansia itu tidak bisa berdiri sehingga kita tidak bisa ukur berat badannya langsung atau tinggi badannya langsung, berarti kan kita tidak bisa menentukan IMT-nya. Kita bisa kok Bu menentukan pakai perkiraan menggunakan tinggi lutut sama lila, tidak bisa ya. Kalau berat badan perkiraan dan tinggi badan perkiraan tidak bisa kita gunakan untuk mengukur status gizi IMT. Nah, sehingga kita ganti pertanyaan F1 dengan pertanyaan F2. Jadi F1-nya ini dikosongi diganti dengan F2 jika IMT-nya tidak bisa kita dapatkan. Nah, ini lingkar betis, kita bisa ukur lingkar betisnya. Nah, kemarin kalian juga sudah bisa ya mengukur lingkar betis ya. Diukur menggunakan betis sebelah kiri, kemudian dilingkarkan pada bagian yang terlebar. Lingkar betis kurang dari 31 dan lingkar betis lebih dari 31. Nanti dicentang. Jika kurang dari 31 nilainya 0, lebih dari 31 nilainya 3 gitu. Abaikan pertanyaan F2 bila pertanyaan F1 sudah dapat diisi ya. Jadi salah satu saja F1 atau F2. Begitu. Nah, ketika semuanya sudah terisi, kita total nilainya dari poin-poin yang tadi sudah tercentang. Di situ akan ada total skor. Nah, total skor maksimalnya adalah 14. Dari semuanya, jika semuanya nilainya bagus itu 14. Nah, tinggal nanti pasienmu atau klienmu itu memiliki skor berapa. Nah, ini adalah kategorinya. Jika memiliki skor 12 sampai 14, itu berarti dia status gizinya normal. Skornya 8 sampai 11 beresiko malnutrisi. Nah, ketika skornya 0 sampai 7 berarti dia sudah masuk malnutrisi. Nah, ini adalah mengukur status gizi pada lansia di atas 60 tahun. Ada banyak aspek yang harus kita lihat begitu ya, yaitu aspek asupan, aspek berat badan, aspek mobilitasnya seperti apa, apakah ada penyakit penyerta, apakah ada gangguan neuropsikologi, ya. Jadi tidak hanya IMT saja. Ya, gunakan kuesioner MNA ini untuk mengukur status gizi pada lansia. Ya, terima kasih. Itu merupakan materi tentang bagaimana cara menentukan status gizi pada seluruh tahap kehidupan pada semua kelompok umur begitu ya. Sudah pandai semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.